Hai geng, semoga kalian baik-baik saja ya. Karena hari ini kita bakal membahas film horor yang unik dan pastinya bikin penasaran, yang bercerita tentang psikopat yang memburu manusia untuk dijadikan koleksi pribadinya. Seseru apakah ceritanya? Mending langsung saja kita bahas. Scene diawali dengan suami istri yang baru pulang dari pesta. Saat membuka pintu, rumah terlihat gelap dan sunyi. Lantas Larry memberi isyarat agar istrinya masuk ke kamar lebih dulu, sementara ia melangkah ke arah saklar lampu. Namun ketika menekannya, listrik ternyata padam. Di tengah keheranan, tiba-tiba istrinya menjerit, sehingga Larry OTW ke kamar dan menemukan kotak merah lengkap dengan tulisan koleksi. Napas Larry menjadi cepat, tangannya gemetar saat mulai membuka kotak itu. Dan film mengerikan ini baru saja dimulai. Kini cerita beralih dan berfokus kepada Arkin, seorang pencuri ulung yang berpura-pura bekerja sebagai tukang reparasi di rumah Michael, pemilik toko permata. Saat bekerja, Arkin diam-diam mempelajari denah rumah. Ia juga memperhatikan jalur pintu dan mencari tahu di mana Michael menyembunyikan permatanya. Di tengah pengintaian, tiba-tiba Hana, anak majikannya, mengajak Arkin bermain. Saat itu, Arkin bertanya hadiah ulang tahun apa yang bagus untuk anak kecil, karena ia ingin memberikan sesuatu untuk putrinya sendiri. Dengan polos, Hana menjawab boneka beruang hadiah yang paling bagus. Tak lama kemudian, Michael muncul di ambang pintu menatap mereka dengan ekspresi tidak senang. Melihat tatapan itu, Arkin buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya mengobrol sebentar karena teringat anaknya yang seumuran dengan Hana. Di tengah kecanggungan itu, Arkin pun pamit kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai bekerja, Arkin memberitahu petugas master trap kalau ada sarang tawon di rumah kaca. Hingga di tengah bersantai, tiba-tiba Arkin didatangin Jill, anak pertama Michael. Dengan santainya, Jill meminta sebat. Sambil mengudut, Jill berkata sebaiknya Arkin tak terkejut, karena sebentar lagi akan terjadi pertengkaran hebat. Rupanya Jill diam-diam mengambil cangcut karena ia ingin kabur, tak mau ikut liburan keluarga. Akan tetapi, perbuatannya keburu ketahuan. Sementara itu, Michael memberikan gaji sebelum ia berangkat. Sebagai tambahan, Michael juga memberikan bonus untuk anak perempuannya Arkin. Di malam harinya, Arkin menemui putri kecilnya untuk memberikan kejutan ulang tahun. Namun saat istrinya melihat boneka beruang, ia langsung marah. Ia menuduh Arkin ingkar karena seharusnya semua gaji diberikan kepadanya. Amarah sang istri pun mendidih setelah melihat gaji Arkin tak cukup untuk membayar hutang. Rupanya, ia terjerat pinjol dan para penagih mengancam melakukan sesuatu yang buruk jika tak dilunasi malam ini. Merasa terdesak, Arkin pun berjanji akan membawa sisa uang untuk melunasi hutang sebelum tengah malam. Lantas Arkin menelpon bos mafia minta bertemu malam ini. Ia sudah tak punya pilihan lain selain mencari cara cepat mendapatkan uang demi melunasi hutang istrinya. Singkat waktu, Arkin membeberkan rencananya. Ia berniat menyatroni rumah majikannya malam ini. Selama berbulan-bulan Arkin menyamar sebagai tukang reparasi dan kini ia tahu di mana permata itu disembunyikan. Namun Arkin mengajukan satu syarat setelah batu permata berhasil diambil. Uang pembayaran harus segera disiapkan malam ini karena Arkin tak mau menunggu atau bergantung pada hasil penjualan batu permata itu. Karena semuanya sepakat, Arkin pun bersiap memulai aksinya. Setiba di lokasi, Arkin langsung mengenakan topeng guna menutupi wajah. Namun semua terasa percuma karena mata mengantuk tetap terlihat. Bak ninja Hattori, Arkin mengintai dari kejauhan. Dari tempatnya bersembunyi, terlihat rumah itu tampak sepi. Tiba-tiba Arkin dicupang seekor asu. Padahal majikannya tak pernah memelihara binatang itu dan untung saja si asu dirantai. Yang lebih aneh, alarm pintu rumah tidak aktif sehingga Arkin pun bisa masuk dengan mudah. Terlihat suasana di dalam rumah begitu gelap dan mencekam. Arkin melangkah pelan,
memastikan apakah ada orang. Namun setelah ia mengamati di sekeliling, rumah itu benar-benar kosong, tak ada siapapun di lantai 1. Dengan hati-hati, ia segera naik ke lantai 2 tempat batu permata disembunyikan. Benar saja, di balik cermin ia menemukan brankas kecil. Tanpa membuang waktu, Arkin menggunakan alat maling guna mendengar mekanisme kunci brankas. Namun belum sempat membukanya, ia mendengar suara pintu terbuka di lantai 1. Langkah kaki itu pelan tapi terdengar mendekat ke arahnya. Sontak Arkin berberes dan bersembunyi. Untung saja dia hafal seluk-beluk rumah itu. Arkin kembali terkejut. Saat ingin kabur, ia melihat kunci pintu bertambah banyak. Padahal tadi siang kunci tak sebanyak itu. Mengetahui seseorang pergi ke basement, lantas Arkin mencoba mencari jalan keluar lain. Namun ia teringat harus membawa uang malam ini agar keluarganya bisa selamat. Sangat nekat, Arkin kembali ke brankas mencoba membukanya sekali lagi, akan tetapi ia mendengar jeritan seseorang dari lubang ventilasi. Sontak Arkin bersembunyi di balik pintu. Yang membuatnya semakin terkejut, orang yang disiksa itu ternyata Michael. Saat Michael melihat Arkin, ia langsung marah mengira Arkin komplotan psikopat. Lantas Michael mengambil tongkat golf, namun hal itu memicu rangkaian jebakan rumit yang langsung aktif. Michael yang encok langsung diseret psikopat ke basement. Sementara itu, Arkin semakin dibuat panik karena semua jendela tertutup dengan papan kayu yang membuat rumah itu benar-benar terkunci. Saat mencoba membukanya, ternyata tersembunyi jebakan mematikan. Sontak Arkin meringis, apalagi saat benda tajam itu terpaksa dicabut dari kulitnya. Lantas Arkin segera membalut lukanya agar cairan tak tercecer di lantai. Oh my god, lagi dan lagi Arkin menemukan berbagai macam jebakan mematikan. Seolah rumah itu memang dirancang menjadi perangkap raksasa. Mendengar langkah psikopat berada di tangga, Arkin yang terpojok terpaksa menuju ke basement yang gelap. Untung saja psikopat tak melihatnya. Rupanya Michael masih hidup, meski kondisinya parah seperti kena siksa di neraka. Kakinya berlubang, dipaku menancap kuat ke lantai. Melihat itu, Arkin mencoba menenangkannya jangan sampai teriakannya didengar psikopat. Lantas Arkin berkata bahwa dirinya sama sekali tak terkait dengan semua ini, bahkan ia berniat membantu. Mendengar penjelasan itu, Michael yang mulai percaya memintanya mengambil pistol di dalam brankas dan memberitahukan kombinasi kuncinya. Namun sebelum itu, Michael meminta Arkin memastikan keadaan istrinya di ruang sebelah. Kondisi Victoria pun tak kalah mengerikan, tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Begitu tahu Arkin datang, ia langsung memohon menyelamatkan Hana yang bersembunyi di lantai 2 tapi entah di mana. Lantas Arkin menyetujui permintaan itu, tapi dengan syarat Victoria harus mengalihkan perhatian psikopat dengan berteriak. Mendengar itu, Victoria mengangguk pasrah. Ia tahu teriakannya hanya akan membuatnya disiksa lebih kejam lagi, tapi demi anaknya ia rela mengambil resiko. Dan benar saja, saat pria bertopeng terpancing datang, ia langsung menyiksa Victoria. Dengan dingin, psikopat menjepit lidahnya menggunakan 2 tang besar. Tak terbayang betapa sadisnya psikopat itu. Selanjutnya yang kena sasaran penyiksaan adalah Michael. Karena tak menemukan Hana dimanapun, akhirnya Arkin memutuskan mencari senjata di dalam brankas. Saat membuka lacinya, ia menemukan senjata dan batu akik merah yang selama ini ia incar. Namun setelah mengobrak-abrik seluruh kamar, ia tak juga menemukan amunisi pistol. Hingga tak lama kemudian, Arkin mendengar suara pelan dari balik lemari. Awalnya Arkin mengira itu Hana yang bersembunyi, tapi ternyata suara itu berasal dari kotak merah. Merasa penasaran, Arkin langsung membukanya.
Ternyata sosok itu adalah Larry, bapak tajir yang muncul di awal film. Dari Larry, Arkin akhirnya tahu tujuan psikopat datang bukan untuk merampok harta benda, melainkan mengoleksi manusia yang dianggapnya menarik. Siapapun yang tidak terpilih, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Arkin yang ketakutan memasukkan Larry kembali ke dalam kotak dan memutuskan kabur lewat jendela. Meski ia tahu Michael dan Victoria masih terjebak di basement, tapi Arkin tak mau mengambil resiko. Begitu kakinya menapak ke lantai, langsung kena jebakan. Untung saja psikopat tak melihat Arkin. Ia mengira suara berisik tadi hanyalah kucing yang birahi. Lantas perhatiannya pun teralihkan pada Larry yang masih terkurung di dalam kotak merah. Di sisi lain, Arkin buru-buru mengambil peniti dan kembali ke basement. Betapa syoknya dia saat melihat Michael tewas mengenaskan. Jeroannya dikeluarkan hingga tumpah-tumpah ke lantai. Sementara itu, Victoria ternyata masih hidup. Dengan suara lemah, ia terus bertanya tentang anaknya Hana. Namun Arkin tak menemukan Hana dimanapun. Sambil membuka borgol, Arkin berencana membawa Victoria pergi sebelum psikopat kembali ke basement. Ia pun mewanti-wanti agar Victoria tetap menutup mata saat keluar. Namun saat mereka melangkah meninggalkan ruangan itu, Victoria sempat melirik dan melihat jasad suaminya. Sontak dia langsung panik. Alhasil, Victoria pun tewas dicucuk berkali-kali. Melihat itu, Arkin buru-buru bersembunyi di bawah meja. Untung saja psikopat rabun senja. Saat melihat Victoria yang masih bernafas, psikopat menyeretnya kembali ke ruang penyiksaan. Di sana, ia menyiram Victoria dengan bensin, lalu menjahit mulutnya hidup-hidup. Momen mengerikan itu dijadikan Arkin kesempatan untuk melarikan diri ke lantai 1. Dari sela tirai jendela, Arkin melihat Jill baru tiba bersama pacarnya. Di sini, Jill mengira orang tuanya sudah berangkat. Tanpa babi bu, ia mengajak pacarnya masuk ke rumah untuk bersenang-senang. Tapi tanpa mereka sadari, psikopat bersiap menyambut keduanya dengan jebakan mematikan. Psikopatnya meremlek. Ia tak pernah menyangka bakal menyaksikan adegan lipe piramid diemut-emut dengan sangat brutal. Tanpa disadari psikopat, Jill diam-diam berhasil menghubungi polisi. Sementara itu, Arkin yang berada di lantai 2 berusaha membuka jalan keluar lewat jendela. Saat psikopat hampir saja memperkaus Jill, Arkin nekat mengalihkan perhatiannya dengan alarm. Melihat Arkin yang tiba-tiba muncul, Jill semakin ketakutan. Ia mengira Arkin komplotan psikopat. Sontak Jill yang panik berusaha kabur sambil mencari cara untuk melawan Arkin. Tanpa ia sadari, gunting yang mau diambilnya adalah jebakan. Oh my god, Jill pun tewas nemplok seperti cicak. Lantas Arkin pun buru-buru naik ke lantai 2 guna menyelamatkan diri. Namun rupanya Larry dipaku dengan rantai besi. Mustahil dilepaskan dalam waktu singkat. Meski berat rasanya, tapi Arkin harus meninggalkannya. Namun di tengah pelarian itu, matanya menangkap sosok Hana yang ternyata masih hidup. Sontak Arkin pun dilema, kabur seorang diri menuruti ego atau mengambil risiko untuk menyelamatkan Hana. Sementara itu, Hana yang berjuang melarikan diri malah ketangkap oleh psikopat. Tapi tiba-tiba, untung saja Arkin kembali tepat waktu. Dengan cepat, ia menarik Hana masuk dan mengunci di kamar.
Di sana Arkin menenangkan Hana dan menjelaskan cara melawan balik jika psikopat itu berhasil menemukan lokasi mereka. Dengan kejam, psikopat meraih mayat Larry lalu menghantamkan kepalanya seolah alat pendobrak pintu. Sementara itu, Hana berhasil diamankan Arkin melalui lubang pakaian kotor. Namun belum sempat Arkin kabur, tiba-tiba di tengah duel, Arkin sempat melihat wajah asli psikopat sebelum akhirnya dia pingsan. Singkat waktu, Arkin dibawa turun ke basement. Tubuhnya digantung di tiang dengan puluhan mata kail yang menancap di kulit tangan dan belakang. Setelah siuman, psikopat perlahan mendekat dan bertanya di mana Hana bersembunyi. Namun Arkin yang sok jago menolak berbicara. Akibatnya, ia mulai disiksa habis-habisan hingga nyaris ke alam barzah. Untung saja Sheriff datang tepat waktu. Dari balik jendela, Sheriff melihat pacar Jill tergeletak tak bernyawa. Mengetahui ada polisi yang datang, lantas psikopat bersiap menyerahkan diri. Tapi rupanya tipu-tipu. Malangnya Sheriff tewas dikretek abal-abal. Di saat yang sama pula, Arkin akhirnya berhasil melepaskan diri dari jeratan mata kail yang menancap di tangan maupun di kulit belakang. Sementara itu, psikopat buru-buru ke mobil Sheriff guna mematikan radio sekaligus ambil senjata. Pas melihat Arkin kabur, psikopat segera membawa pengawalnya untuk mengejar. Mengetahui mereka dalam bahaya, Arkin segera mengikat kain ke badan Hana dan memanjat lubang pakaian. Nyaris saja Hana digigit. Sontak Arkin berbuat sesuatu untuk mengalahkan si acu. Melihat psikopat jatuh, Arkin buru-buru meraih kunci. Namun sayangnya, kunci itu patah. Disinilah skill seorang maling diperlihatkan. Hanya bermodalkan cermin, Arkin berhasil membuat psikopat melongo terjebak dalam perangkatnya sendiri. Sontak psikopat meringis. Namun tak butuh waktu lama, ia berhasil melepaskan diri dari jebakan mematikan. Sementara itu, Arkin dan Hana berhasil keluar dari rumah dengan keadaan sekarat. Di saat yang bersamaan, suara sirine polisi terdengar semakin dekat. Astagfirullah, kepalanya nyundul di aspal. Hingga sesaat kemudian, inilah yang terjadi. Rupanya Arkin mengalami geger otak, sampai-sampai salah melihat apa yang terjadi. Ternyata rumah itu diledakkan untuk menghapus semua jejak psikopat. Di lokasi, Arkin langsung diinterogasi. Polisi curiga Arkin salah satu perampok di rumah Michael. Namun ia bersikeras tidak mengakui telah merampok rumah tersebut. Karena kondisinya yang kritis, Arkin akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pas di tengah jalan, Arkin minta petugas agar menghubungi keluarganya. Sebab belum lewat tengah malam, artinya masih ada waktu untuk menjual batu akik yang ia curi. Tapi tiba-tiba... belum sempat menghubungi istrinya, mobil ambulan mengalami kecelakaan hebat. Rupanya psikopat sendiri yang mengadu banteng. Benar apa yang dikatakan Larry, psikopat tak akan membiarkan buruannya kabur apapun yang terjadi. Alhasil Arkin pun dimasukkan ke dalam kotak merah besar. Coba perhatikan mobil itu.
Rupanya sejak di awal film, psikopat sudah datang menyamar sebagai pekerja pembasmi hama dan diam-diam mempelajari isi rumah Michael. Sebenarnya dia mengincar salah satu anggota keluarga Michael, namun karena Arkin yang muncul malam itu, kini dialah yang menjadi koleksi berikutnya. Tapi cerita ini belum berakhir, masih ada sequel lanjutan untuk mengungkap rahasia dan menjawab pertanyaan nasib Arkin selanjutnya. Film ini berjudul The Collector yang dirilis tahun 2009. Kalau kalian terhibur, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan asupan horor berikutnya.